Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Apriliana Amalia dengan NIM 12020600083 akan membahas perkembangan kepribadian guru. Materi pertemuan kedua dengan judul Kepribadian dalam Pandangan Psikologi dan Pendidikan. Psikologi zaman kuno. Zaman Yunani dan Romawi kuno sampai abad 19, psikologi masih bagian dari filsafat. Maka dari itu disebut dengan psikologi filosofis, yaitu konsep-konsep psikologi yang membahas kejiwaan. Plato mengajarkan 3 kemampuan kejiwaan, yaitu kemampuan berpikir, merasa, dan menghendaki. Jika ketiganya bekerja dengan selaras, maka tipe orangnya adalah harmonis dan bijaksana. Psikologi zaman pertengahan. Menurut Thomas van Aquino, jiwa dan raga manusia tidak dapat dipisahkan. Ia menyebutnya sebagai dwi murni, artinya dua jalan atau jalan jasmani dan rohani. Kekuatan jiwa hanya dua, yaitu kekuatan pikiran dan kekuatan kemauan. Selanjutnya ada psikologi sebagai ilmu. Syarat psikologi sebagai ilmu yaitu psikologi bersifat empiris, psikologi harus mampu melakukan pengukuran, psikologi harus memiliki fakta ilmiah, dan psikologi harus memiliki definisi umum. Fungsi psikologi sebagai ilmu yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan pengendalian. Selanjutnya ada kepribadian dalam pendidikan dan di masa pandemi. Aspek-aspek pendidikan yaitu ada 2, pendidikan formal dan non-formal. Metode dalam psikologi pendidikan ada introspeksi, observasi, metode klinis, metode diferensial, metode ilmiah, dan metode eksperimen. Selanjutnya, kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktik pendidikan. Yang pertama, proses pendidikan. Penggunaan audiovisual aids, membantu dalam pengelolaan sekolah, membantu dalam penyusunan jadwal pelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik, yaitu paham akan hakikat belajar, pendidikan yang lebih komprehensif dan demokratis, membantu perkembangan kepribadian siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu, mengetahui metode pembelajaran yang efektif dan efisien, memahami problem siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, kepribadian guru di masa pandemi. Sekolah perlu melatih para guru untuk memiliki beberapa kompetensi berikut, yang merupakan dari pengembangan 2 kompetensi kepribadian utama guru. Yang pertama yaitu penguasaan literasi dan iptek, kedua keterampilan pengelolaan kelas, dan komunikasi dan sosial. Selanjutnya pengertian, prinsip, tahapan, dan pendekatan kepribadian. Manusia memiliki kepribadian dan karakter yang menjadikannya unik dan membuatnya menjadi individu yang dibutuhkan dalam masyarakat. Tahapan kepribadian ada fase pertama, kedua, dan ketiga tahapan. Tipe-tipe kepribadian ada kepribadian normatif, otoriter, dan pembatasan. Selanjutnya, kepribadian dalam Islam yaitu serangkaian perilaku normatif manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, yang normanya diturunkan dari ajaran Islam, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Struktur kepribadian dalam Islam, secara implisit Al-Quran menginformasikan bahwa manusia memiliki 3 aspek pembentuk totalitas yang secara tegas dapat dibedakan, namun secara pasti tidak dapat dipisahkan, yaitu al-jasad, ar-ruh, dan an-nafs. Materi pertemuan ketiga dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian menurut beberapa pendapat. Menurut Yusuf dan Nurisan, 2008, 1. Faktor genetik atau bawaan. Masa ketika seseorang itu berada dalam kandungan dipandang sebagai saat yang kritis dalam perkembangan kepribadian. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu faktor keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak. Alasannya karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Selanjutnya ada faktor kebudayaan. Kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap warganya, baik yang menyangkut cara berpikir, cara bersikap, atau cara berperilaku. Selanjutnya faktor sekolah. Iklim emosional sekolah, di kelas, disiplin, prestasi belajar, penerimaan teman sebaya, dan lain-lain. Menurut pendapat yang kedua yaitu ada pengalaman awal, pengaruh budaya, kondisi fisik, intelijensi, penerimaan sosial, dan lain-lain. Selanjutnya kepribadian dalam Islam.
Pembentukan kepribadian dalam Islam adalah menjadikan anak memiliki kemampuan berpikir, bertutur kata, bertindak, berakhlak, dan berperangai layaknya seorang muslim. Jadi yang dimaksud dengan kepribadian dalam Islam adalah identitas yang dimiliki seseorang baik dari tingkah laku, lahiriah, maupun batiniah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak dalam Islam secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak yaitu digolongkan menjadi 3. Ada faktor biologis, faktor sosial, dan faktor kebudayaan. Materi pertemuan keempat dengan judul Simbol Diri, Emosi, Apresiasi, Sosialisasi, dan Kecerdasan. Simbol diri diartikan sebagai suatu identitas diri yang menjadi isyarat bagi orang lain dalam memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap penampilannya. Tujuan simbol diri mengkomunikasikan diri pada komunitas tertentu supaya diterima pada komunitas tertentu dan bisa mempengaruhi orang lain. Manfaat simbol diri yaitu mendapatkan pengakuan diri dari orang lain dan pembentukan konsep diri. Jenis simbol diri yaitu dibedakan menjadi nama, pembicaraan, dan umur. Selanjutnya, emosi. Emosi adalah keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afeksi baik dangkal maupun mendalam. Fungsi emosi yaitu pembangkit energi, pembawa informasi, pembawa pesan, interpersonal, dan keberhasilan. Pengelompokan emosi. Ada emosi sensoris yaitu rangsangan dari luar terhadap tubuh. Yang kedua, emosi psikis, alasan kejiwaan, perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan moral, keindahan ketuhanan. Jenis emosi yaitu ada emosi marah, takut, cinta, dan depresi. Selanjutnya, apresiasi. Secara etimologi, apresiasi berasal dari bahasa lain yaitu appreciatio yang artinya menghargai. Secara terminologi, apresiasi ialah suatu proses penilaian atau penghargaan positif yang diberikan seseorang terhadap suatu hal. Selanjutnya, sosialisasi. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Tipe sosialisasi ada formal dan non-formal. Tujuan sosialisasi yaitu memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat, mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif, dan lain-lain. Jenis sosialisasi yaitu ada sosialisasi primer dalam keluarga dan sosialisasi sekunder dalam masyarakat. Kecerdasan. Kecerdasan adalah tidak lebih dari sekedar potensi akademik yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan sesuatu. Potensi ini seharusnya harus dikembangkan dan diintegrasikan dengan kecerdasan-kecerdasan yang lain sehingga menjadi mata kecerdasan. Macam-macam kecerdasan yaitu ada kecerdasan IQ, emosi, dan spiritual. Pandangan dalam Islam. Konsep diri dalam pandangan Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Salah satunya adalah pesan Rasulullah juga, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Malik, dan Al-Tirmidzi. Abu Hurairah berkata, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, nasihatilah saya. Beliau berkata, janganlah kamu marah. Orang itu berkata lagi beberapa kali dan Rasulullah tetap menjawab, janganlah kamu marah. Dan yang terakhir tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Materi pertemuan kelima dengan judul Teori Kepribadian Kuno, Gestammt Freud dan Carl Gestapeju. Teori kepribadian kuno dalam Islam. Kepribadian dalam bahasa Arab disebut dengan syakhsiyah dan kepribadian Muslim dengan syakhsiyah al-Muslim. Kepribadian Islam merupakan kepribadian yang terbentuk melalui akal, perasaan, sikap, bahasa, budaya, dan nilai sosial. Beberapa aspek yang mendasari kepribadian dalam Islam yaitu aspek jasmani atau tingkah laku,
kejiwaan, dan kerohanian. Teori kepribadian Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan salah satu seorang tokoh psikologi barat kebangsaan Jerman keturunan Yahudi yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg. Dalam teori kepribadian Freud bahwa manusia terdiri dari 3 sistem, yaitu id atau das Es, ego atau das Ich, dan superego dengan das Über-Ich. Suatu sistem kepribadian yang bekerja sebagai suatu tim dan dikoordinasikan atau diatur oleh ego. Freud membandingkan struktur kepribadian atau lapisan kesadaran itu dengan gunung es yang menggambarkan bahwa menurut Freud kesadaran itu terdiri atas 3 tingkat, yaitu kesadaran atau konsius merupakan bagian kehidupan mental atau lapisan jiwa individu. Yang kedua, ambang sadar atau prekonsius merupakan lapisan jiwa di bawah kesadaran sebagai tempat penampungan dari ingatan-ingatan yang tidak dapat diungkap secara cepat. Namun dengan usaha tertentu, sesuatu itu dapat diingat kembali. Yang ketiga yaitu ketidaksadaran atau unconscious merupakan lapisan terbesar dari kehidupan mental individu. Menurut kepribadian Sigmund Freud dalam Islam kepribadian, yaitu menurut Islam adalah integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku dari sudut tingkatannya. Kepribadian itu merupakan integrasi dari aspek-aspek supra kesadaran atau fitrah ketuhanan, kesadaran atau fitrah kemanusiaan, dan pra atau bawah sadar atau fitrah kebinatangan. Selanjutnya ada teori kepribadian Carl Gustav Jung. Jung merupakan istilah Spike untuk menyebut kepribadian. Spike ialah totalitas segala peristiwa Spikes baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jiwa manusia terdiri dari 2 alam, yaitu alam sadar atau kesadaran dan alam tak sadar atau ketidaksadaran. Struktur Spike adalah keseluruhan kepribadian, yaitu ada kesadaran dimensi, ketidaksadaran pribadi, ketidaksadaran korelatif, dan arketipe. Materi pertemuan ke-6 dengan judul Teori Kepribadian Erik Erikson, Behavioristik dan Humanistik. 3 fondasi konsep Erikson meliputi prinsip epigenetik, krisis, dan ritualisasi dan ritualisme. 8 tahap perkembangan kepribadian manusia. Tahap pertama yaitu masa bayi, rasa percaya versus rasa tidak percaya, usia 0-2 tahun. Tahap kedua, kanak-kanak, yaitu otonomi versus rasa malu, usia 2-3 tahun. Tahap ketiga, usia prasekolah, inisiatif versus rasa bersalah, usia 3-6 tahun. Tahap keempat, usia sekolah, kegigihan versus inferioritas dengan usia 6-12 tahun. Tahap kelima, remaja, identitas versus kebingungan peran, usia 12-20 tahun. Tahap ke-6, dewasa muda, keintiman versus isolasi, usia antara 20-40 tahun. Tahap ke-7, dewasa, generativitas versus stagnasi, usia 40-65 tahun. Tahap ke-8, usia senja, integrasi ego versus rasa putus asa, usia 65 sampai kematian. Selanjutnya, teori behavioristik. Behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terlebih dahulu. Menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Pola-pola perkembangan pertama cenderung mapan, tetapi bukan berarti tidak dapat berubah. Ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan.
Perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan dari bimbingan untuk membuat perubahan. Yang kedua, ada perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda secara kreatif dan tidak monoton. Yang ketiga yaitu apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Selanjutnya ada aplikasi teori behavioristik, yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, bagian-bagian, peranan reaksi, dan mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Ciri-ciri behavioristik. Pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yaitu perbuatan, bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah masa kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. Perhatikan guru, pada guru sangat penting untuk dilakukan. Lalu lingkungan belajar harus diperhatikan dan lain-lain. Kelebihan teori behavioristik yaitu guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Guru lebih sering membicarakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Nah, kekurangan teori behavioristik ini yaitu tidak semua pelajaran dapat memakai teori ini. Guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang selanjutnya ada teori belajar humanistik. Definisi luas teori belajar humanistik ialah secara aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Pertumbuhan yang bersifat jasmaniah tidak memberikan perkembangan tingkah laku. Perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh proses pembelajaran seperti perubahan habit atau kebiasaan, berbagai kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Materi pertemuan ke-7 dengan judul Perkembangan Kepribadian Guru. Kunci variabel struktur dari teori kepribadian Kelly adalah konstruk personal. Konstruk adalah elemen pengetahuan atau konsep yang digunakan untuk menginterpretasi serta menafsirkan dunia. Menurut Kelly, setidaknya ada 3 elemen penting dalam membentuk suatu konstruk. 2 dari elemen tersebut harus dirasakan terlebih memiliki satu sama lain, dan elemen yang ketiga harus berbeda dengan kedua elemen lainnya, di mana 2 elemen lainnya ditafsirkan sama, yaitu membentuk kutub persamaan dari konstruk. Sedangkan kedua elemen itu harus berbeda dengan elemen ketiga, yaitu membentuk kutub berlawanan dari konstruk. Banyak waktu untuk berpikir dan membuat rencana tentang masa depan, Kelly memandang bahwa semua konstruk itu dikotomus, masing-masing mempunyai perasaan dan persamaan dan perbedaan. Konstruk-konstruk itu dapat dikategorikan ke dalam cara yang bervariasi, yaitu core, peripheral, permeable, impermeable, thick, loose, verbal, preverbal, submegat. Yang kedua yaitu konstruk dan konsekuensi interpersonalnya. Kalian berpendapat bahwa orang mengungkapkan aspek kepribadian mereka sendiri dalam suatu konstruk yang mereka gunakan untuk menggambarkan orang lain. Yang ketiga yaitu tipe dan sistem konstruk. Menurut teori konstruk personal Kelly, kepribadian dibangun atas sistem konstruknya. Teori konstruk personal dinyatakan dalam satu asumsi dasar yang dielaborasikan oleh 11
kolaborasi. Selanjutnya ada hakikat manusia menurut Kelly. Kelly menggambarkan manusia sebagai seorang peneliti. Tiap-tiap individu memiliki gagasan dan teori tersendiri mengenai dunia, dan individu-individu tersebut menguji hipotesis yang mereka punya serta mempraktikkan hipotesis tersebut dalam dunia nyata. Tidak masalah apakah interpretasi yang dibuat ini tepat atau malah tidak tepat. Yang terpenting adalah imajinasi individu tentang realitas yang memberikan makna bagi setiap kejadian yang terjadi dalam masing-masing individu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.